Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat YouTubiahku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi ke segmen Cinta Rasul. Sebuah segmen di bulan Maulid ini kita berdedikasi untuk mewujudkan cinta kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasul, di mana Nabi Muhammad adalah nabi dan sekaligus rasul yang memberikan segalanya untuk kita semuanya. Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang memberikan apapun untuk umatnya. Bahkan ketika beliau akan wafat, yang disebut hanya satu, ummati, 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 umatku. Tidak ada kata yang lain. Bayangkan, berbeda dengan orang lain yang mempunyai jah, pangkat, seorang raja yang mempunyai kedudukan. Yang dipikirkan oleh Rasulullah hanya satu, yaitu umatnya bagaimana, bukan bagaimana harta dan tahta setelahnya, tapi adalah umatnya. Bahkan ketika Rasul akan wafat, Rasul tidak mempunyai sebuah isyarat kepada umatnya yang memimpin adalah si A, si B. Itu semua diserahkan kepada umatnya. Dan tentulah walaupun semua qudratullah yang menentukan, namun masyarakat telah bersepakat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq untuk meneruskan kekhalifahan, kepemimpinan umat Islam di zaman Rasulullah. Ada juga sebuah cerita yang dinukil dari sebuah risalah kenabian dari sebuah histori para nabi dan rasul. Disebutkan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW ketika menyebarkan Islam di Jazirah Makkah, beliau dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy bukan tanpa sebab. Salah satu yang paling membuat alasan mengapa mereka mengejar Rasul, alasan mengapa mereka terus ingin membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Cuman apa yang mereka kejar itu adalah sebuah konflik dagang, perdagangan berhala pada waktu itu. Oke, kalau kita berbicara secara akidah, mereka tidak terima agama nenek moyang mereka didolimi. Oke, kalau kita berbicara tentang geopolitik, di sana apabila Muhammad berkuasa, maka seluruh umat yang lain seperti kaum Yahudi, Nasrani, dan kaum yang lain yang berasal dari agama nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Isa, dan mempunyai kitab-kitab dari agama Samawi, Taurat, Zabur, Injil, itu akan bersatu padu secara garis politiknya. Bukan hanya itu, namun salah satu fakta yang mencengangkan adalah konflik perdagangan. Apabila Nabi Muhammad berkuasa, otomatis tidak ada lagi yang memesan berhala pada waktu itu. Industri berhala akan stuck di situ. Berhala-berhala yang dipajang di area Ka'bah, Baitullah, Makkah, maka akan berdiri dengan kokoh, dan setiap harinya, setiap bulannya akan diganti dengan berhala-berhala baru. Industri akan berputar terus. Ketika Nabi Muhammad SAW telah memimpin dan menang, maka yang terjadi sebaliknya, tidak akan ada yang memesan berhala lagi.
industrialisasi berhala pada waktu itu menjadi salah satu alasan mengapa Nabi Muhammad harus dimusnahkan pada waktu itu, sampai seorang sahabat yang menemani perjuangan beliau dari kalangan orang tua yakni Abu Bakar As-Siddiq ikut menemani Rasulullah Muhammad SAW itu sampai ke sebuah gunung di mana dikejar sampai di situ, sampai beliau mendekam di sebuah goa. Di gua tersebut juga beliau sampai dibuatkan jaring oleh laba-laba dan sangkar oleh burung-burung yang ada di sekitar gunung tersebut. Bukan tanpa sebab, karena ketika laba-laba mengenyam sarangnya dan burung-burung mengenyam sangkarnya, otomatis tidak ada kecurigaan bahwa ada orang yang masuk ke dalam goa tersebut. Hal ini telah memberikan bukti mukjizat Nabi Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melindungi beliau dan sampai paripurna menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Inna dina indallahi Islam. Al-Islam lid-din hanif. Islam adalah agama yang hanif, agama yang lurus. Bukan berarti tidak bisa agama yang hanif ini menjadi agama yang stuck oleh perkembangan zaman dan dinamika zaman. Otomatis agama yang lurus ini nanti akan menjadi agama yang bisa mengayomi seluruh masyarakat.